Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan mulai membahas tentang sejarah peradilan agama di Indonesia. Yang pertama, pada periode peradilan agama masa sebelum pemerintahan kolonial Belanda. Nah, peradilan agama ya kalau dilihat secara tertulis yuridis memang belum ada pada waktu itu, tetapi di dalam praktek ya, penerapan peradilan agama itu sudah ada sejak dahulu ya dalam hal proses penyelesaian perkara-perkara tertentu, apakah itu perkara muamalah ya, atau perkara munakahat ya, dan juga perkara-perkara ukubat atau peradilan pidana Islam. Nah, di masa sebelum pemerintahan kolonial Belanda ini ada 3 periode ya, perkembangan tentang proses peradilan agama. Yang pertama ada yang namanya periode tahkim, kemudian ada periode ahlul hilli wal akdi, kemudian ada periode tahuliyah. Periode tahkim ini terjadi ketika masyarakat itu masih sangat sederhana sekali, di mana masyarakat atau warga itu menyerahkan permasalahan-permasalahan tertentu kepada pemuka agama atau orang yang dianggap ahli di bidang agama. Penyerahan ini secara pribadi ya, dan penyelesaian masalah pribadinya itulah yang disebut dengan yang namanya tahkim. Contohnya apa? Misalkan seseorang akan menikahkan anaknya, sementara dia pengetahuan agama Islamnya masih kurang. Nah, untuk menikahkan si wali ini atau orang tuanya ini menyerahkan kepada ahli agama supaya menikahkan anaknya. Nah, proses penyerahan dari orang tua kepada pemuka agama inilah disebut dengan yang namanya tahkim. Kemudian periode alul hili wal akdi. Nah, periode ini sudah muncul masyarakat yang sudah lebih terorganisir, sudah ada kepala adat, sudah ada qadhi atau hakim, yang mana qadhi ini dipilih dan dinobatkan oleh masyarakat tersebut. Nah, qadhi inilah nanti yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau perselisihan antar individu masyarakat. Di dalam penerapannya, tentunya qadhi ini menerapkan yang namanya hukum Islam. Di periode ini di Jawa, ya tentunya yang tadi sebelumnya, video sebelumnya ada peradilan pradata, ada peradilan padu, ya, kemudian dalam perkembangannya masuknya Islam, peradilan pradata itu berubah menjadi peradilan Surambi. Ya. Nah, di dalam peradilan Surambi ini prinsip-prinsip agama Islam digunakan di dalam proses peradilannya. Kemudian periode yang ketiga disebut dengan periode tahuliyah. Ini sudah ada pemisahan kekuasaan ya. Contohnya di Minangkabau. Ini ada pucuk wali nagari sebagai kekuasaan eksekutif atau yang menjalankan pemerintahan. Nah, untuk pelaksanaan kehakiman atau penyelesaian perkara itu dipisahkan. Nah, ini berada di tangan qadhi atau kewenangannya berada di tangan qadhi. Inilah sejarah tentang peradilan agama yang ada sebelum pemerintahan kolonial Belanda. Terima kasih. Video ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.